udah sendirian loh di sini. Bu Naila ditemenin nih sama kakak-kakak yang ganteng-ganteng. Kalau boleh tahu siapa namanya ya? Aku Afif. Aku Dimas. Aku Fauzan. Aku Najah. Kalau aku Alfi. Aku Arkan. Aku Nabil. Aku Arya. Wah, kalian dari kelas berapa nih? Kelas 5. Masya Allah, masih semangat gak nih puasanya? Masih dong. Oh ya anak-anak, katanya nih kalian di sini mau bercerita nih untuk sahabat Midarsa. Iya, kami ingin bercerita tentang anak angkat kesayangan Rasulullah. Siapa tuh namanya? Namanya Zaid bin Harisah. Wah, boleh dong kalian sharing ke sahabat Midarsa. Boleh dong. Zaid bin Harisah, anak angkat kesayangan Nabi. Matahari mengintip dari celah-celah awan yang memenuhi langit. Cahayanya menyinari seorang wanita dan anak laki-laki yang masih kecil. Kedua orang itu bernama Zaid dan Su'da ibunya. Zaid bertanya, "Bu, apakah perjalanan kita masih lama?" Su'da pun menjawab, "Sebentar lagi, Nak." Beberapa jam kemudian, Zaid dan Su'da sudah hampir sampai di tempat tujuan mereka. Mereka pun sangat senang karena bisa bertemu kembali dengan sanak saudaranya. Su'da bertanya kepada Zaid, "Zaid, apakah yang akan kau lakukan saat bertemu dengan saudara-saudaramu nanti?" Zaid pun menjawab dengan riang, "Aku akan bermain sepuasnya dengan mereka sampai ibu lelah untuk mencari kami." Sesampainya mereka di gerbang desa, mereka mendengar derap kaki kuda yang bergemuruh. Sontak Su'da menghentikan laju kudanya untuk mengamati situasi. Lalu Su'da pun berbicara kepada Zaid, "Astaga, itu kan Bani Alkin yang sedang menyerang Bani Ma'an. Itu kan keluarga kita. Dengar Zaid, jangan sampai kau tertangkap oleh mereka. Kalau kau sampai tertangkap oleh mereka, kau akan dijual dan dijadikan budak oleh mereka." Zaid yang hanya bingung hanya bisa menjawab, "Hah, baik Bu." Di tengah perjalanan, Su'da menoleh ke belakang. Dia melihat para penunggang kuda dari Bani Alkin sedang mengejar mereka. Karena panik, kuda yang mereka tunggangi pun oleng. Alhasil Zaid yang hanya berpegangan dengan leher kuda pun terjatuh. Su'da buru-buru putar balik untuk mengambil Zaid, tapi dia sudah kalah cepat dengan para penunggang kuda dari Bani Alkin. Su'da berusaha mengejar, tapi dia sudah ketinggalan jauh. Para penunggang kuda dari Bani Alkin menawan Zaid dan anak-anak yang lain. Mereka menangis ketakutan karena terpisah dari keluarga mereka. Salah satu anak menangis, "Ibu, aku takut. Tolong aku, Ibu." Zaid pun bergumam di dalam hatinya, "Apakah ayah dan ibu akan mencariku?" Sebenarnya Zaid pun juga takut, tapi karena ia lelah berteriak, jadinya dia bergumam di dalam hati. Sementara itu Harisah ayah Zaid terkejut dengan kedatangan Su'da istrinya. Harisah pun terkejut lalu Harisah bertanya, "Mengapa kau kembali seorang diri? Di mana Zaid?" Su'da menjawab, sepertinya mereka membawa Zaid untuk dijadikan budak." Harisah pun terkejut lalu ikut menangis. Tetapi nasib anaknya yang sekarang entah di mana. Pada zaman itu penculikan masih sering terjadi di seluruh wilayah, termasuk Jazirah Arab. Anak-anak yang diculik akan dijual bebas di pasar. Di pasar. Seperti yang dialami oleh Zaid dan anak-anak lain. Bani Alkin membawa mereka ke Pasar Ukas, sebuah pasar yang juga memperjualbelikan budak. Di Pasar Ukas, Bani Alkin memaksa Zaid dan anak-anak lain untuk terus berdiri. Mereka bagaikan penjual yang sedang memajang barang dagangannya. Tak berselang lama, datang seorang laki-laki yang bernama Hakim bin Hizam. Ia melihat Zaid dari ujung kepala hingga kaki. Entah mengapa ia tertarik untuk membeli Zaid. Hakim berkata, "Wahai Fulan, berapa harga anak ini?" Pedagang menjawab, 400 dirham. Anak itu cerdas, Anda tidak akan menyesal membelinya. Hakim menjawab, "Baiklah, saya juga akan membeli anak yang lainnya." Sepulang dari pasar, Hakim membawa semua budak yang dibelinya ke
rumah sang bibi, Khadijah binti Khuwailid. Hakim berkata, "Wahai Khadijah, saya membeli budak di pasar Ukas. Silakan pilih salah satu dari mereka. Saya akan memberikannya kepadamu sebagai hadiah." Khadijah memandang satu persatu semua anak. Setelah itu ia memilih Zaid yang memancarkan kebaikan, kecerdasan. Beberapa tahun berikutnya, Khadijah memberikan Zaid kepada Nabi Muhammad sebagai hadiah pernikahan. Lambat laun, Nabi semakin sayang kepada Zaid. Tingkah laku, kecerdasan, dan kepribadian Zaid menjadikannya lebih menonjol dari budak yang lain. Oleh karena itu, Nabi kemudian melepaskan Zaid dari status budak. Zaid pun menjadi manusia yang merdeka. Suatu hari, Zaid bertemu beberapa orang dari kampung halamannya. Ia langsung menceritakan pengalamannya kepada mereka semua. Zaid berkata, "Tolong kirim pesan kepada orang tuaku. Mereka tidak perlu khawatir, aku sungguh baik-baik saja." Orang-orang itu mengangguk. Mereka berjanji akan memberitahu kondisi Zaid kepada orang tuanya. Sepulangnya dari Masjidil Haram, mereka segera memberitahu Harisah dan Saudah. Penduduk berkata, "Kami benar-benar melihat Zaid di kota Mekah. Ia tinggal di rumah seorang laki-laki terpuji akhlaknya. Laki-laki itu bernama Muhammad bin Abdullah." Harisah dan Saudah pun mengucap syukur. Akhirnya mereka mengetahui keadaan Zaid. Harisah lantas menyiapkan perbekalan untuk pergi ke kota Mekah. Saudah bertanya, "Suamiku, apakah kau sudah membawa uang tebusan Zaid?" Harisah menjawab, "Jangan khawatir, aku sudah membawa semua uang kita. Apapun yang terjadi, aku akan membawa Zaid kembali." Sudah tidak bersabar. Sudah menjawab, "Baiklah, aku akan menunggu kalian di rumah." Sudah tidak bersabar untuk bertemu Zaid dan telah hilang bertahun-tahun. Berapa hari kemudian, Harisah dan saudaranya Ka'ab sampai di kota Makkah. Harisah bertanya, "Permisi Tuan, apakah kau mengenal Muhammad bin Abdullah?" Penduduk menjawab, "Tentu saja, kalau kau ingin bertemu dengannya, kau bisa mencarinya di sekitar Masjidil Haram. Biasanya Muhammad duduk di sana." Harisah menjawab, "Terima kasih Tuan." Beberapa menit kemudian, Harisah bertemu dengan Nabi Muhammad. Lalu Harisah berkata, "Permisi Tuan, nama saya adalah Harisah, ayah kandung Zaid. Saya sangat senang jika Anda berkenan berbincang sebentar dengan saya." Nabi Muhammad terkejut mendengar hal itu. Ia tidak menyangka, tiba-tiba saja ada pria yang mengaku sebagai ayah kandung Zaid. Lalu Nabi Muhammad mempersilahkan Harisah dan Ka'ab untuk duduk. Setelah berbincang sebentar, Harisah pun menyampaikan tujuannya. Lalu Harisah berkata, "Begini Tuan, kami mohon kepadamu agar Zaid dikembalikan kepada kami. Kami akan menyiapkan uang tebusan berapapun yang Anda inginkan." Betapa sedihnya Nabi Muhammad mendengar hal itu. Tetapi ia juga mengetahui bahwa Harisah memiliki hak atas anaknya. Lalu Nabi Muhammad berkata, "Biarkan Zaid yang memilih saya atau Anda. Jika ia memilih Anda, maka ia akan pergi tanpa uang tebusan. Tetapi jika ia memilih saya, maka demi Allah saya tidak akan meninggalkannya demi apapun di dunia ini." Harisah pun sangat senang. Ia sangat bersyukur jika hal itu benar-benar terjadi. Harisah berkata, Anda memiliki akhlak yang baik, Tuan. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang, Anda memiliki akhlak yang baik." Nabi Muhammad tersenyum menanggapi pujian itu. Lalu Nabi Muhammad memanggil seorang pelayan untuk memanggil Zaid. Matahari mulai beranjak turun ketika Zaid datang ke Masjidil Haram. Zaid pun kaget melihat kedua orang yang dikenalinya. Pelayan bertanya, "Wahai Zaid, apakah kau mengenali kedua orang ini?" Zaid pun menjawab, "Ya, saya mengenalinya. Mereka adalah ayah dan juga paman saya." Lalu Zaid menjawab sambil menangis. Rindu yang sudah lama terpendam akhirnya pecah juga. Lantas Nabi Muhammad memberikan dua pilihan kepada Zaid.
Pilihan itu sama persis seperti apa yang dikatakan kepada Harisah. Tanpa berpikir panjang, Zaid menjawab, "Saya tidak akan memilih siapapun selain engkau, karena engkaulah ayah sekaligus pamanku." Zaid tidak ingin kehilangan orang yang ia kaguminya. Baginya, Nabi Muhammad adalah orang yang bisa memberinya teladan, kebaikan, dan juga ketegasan. Lalu Harisah bertanya kepada Zaid, "Apa kau yakin dengan keputusanmu, Nak? Apa kau tidak rindu dengan ibumu? Ia sudah mencarimu selama bertahun-tahun." Lalu Zaid menjawab, "Ayah, kita bisa bertemu kapan saja." Lalu Harisah berkata, "Baiklah jika itu keputusanmu." Kecintaan Nabi Muhammad kepada Zaid pun semakin besar. Saat itu juga Nabi membawa Zaid ke tempat orang-orang Quraisy yang sedang berkumpul. Nabi Muhammad berkata, "Saya bersaksi bahwa Zaid adalah anakku yang akan menjadi ahli warisku." Penduduk pun berkata, "Apakah kamu Muhammad sudah gila? Kenapa dia mengangkat mantan budak menjadi anaknya?" Setelah pengumuman itu, Harisah dan Ka'ab pergi ke kampung halaman. Ka'ab pun berkata, "Berbahagialah sebab putramu telah diangkat anak oleh orang yang memiliki kedudukan mulia." Harisah berkata, "Aku sangat gembira. Aku yakin Zaid akan menjadi orang yang hebat bersama Muhammad. Aku sudah tidak sabar untuk memberitahu istriku tentang Zaid." Kini orang-orang memanggil Zaid bukan lagi Zaid bin Harisah, melainkan Zaid bin Muhammad. Bahkan beberapa orang memanggil Zaid sebagai anak kesayangan Nabi, karena Nabi Muhammad tampak sangat menyayangi Zaid. Alangkah beruntungnya Zaid memiliki Nabi Muhammad sebagai ayah angkatnya. Nah begitu Bu. Nah begitu ceritanya Bu Naila. Masya Allah, luar biasa, bagus-bagus sekali ceritanya. Terima kasih ya kepada Kak Sima sudah mengisi podcast sore ini. Sama-sama Bu Naila. Semoga dari sisi tersebut bermanfaat ya untuk teman-teman Midarsa. Amin. Sahabat Midarsa, Bu Naila pamit undur diri ya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalam.